Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kisah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan umat manusia dari kegelapan. Salah satu kisah itu adalah tentang Nabi Ilyas alaihi salam, seorang nabi yang berjuang di tengah Bani Israel, yang keras kepala dan gemar menyekutukan Allah. Kisahnya bukan hanya tentang perjuangan, tetapi tentang kesabaran, doa yang tulus, dan keberanian untuk menegakkan tauhid meskipun dihadapkan pada penolakan yang menyakitkan. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, yang berarti beliau masih memiliki hubungan erat dengan Nabi Musa alaihissalam, dua utusan Allah yang dikenal membawa ajaran tauhid dan keadilan. Namun bertahun-tahun setelah wafatnya kedua nabi besar itu, umat Bani Israel kembali tersesat, menyembah berhala, hidup dalam kemewahan semu, dan tenggelam dalam dosa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Ilyas sebagai salah satu rasul dan hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Al-Quran Surah As-Safat ayat 123. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 85. Ini adalah kisah perjuangan seorang nabi yang berdiri sendiri di tengah kaumnya, yang durhaka, menantang kesesatan dengan suara kebenaran, dan memohon belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala atas kaumnya yang tersesat. Di lembah-lembah subur negeri Balaba sebelah barat Damaskus, di mana angin berhembus lembut dan sungai-sungainya mengalir tenang, masyarakat Bani Israel pernah menikmati kedamaian dan kemakmuran. Negeri itu dulunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika para nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mengajarkan tauhid kepada mereka. Namun waktu bergulir, generasi demi generasi berlalu, rasa syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlahan terkikis oleh keserakahan, kelalaian, dan godaan dunia. Bani Israel mulai berpaling dari ajaran tauhid. Mereka membuat patung dari emas dan logam mulia, menyembahnya sebagai dewa yang mereka sebut Baal. Berhala itu ditempatkan di puncak bukit yang tinggi, diukir dengan kemegahan yang memukau. Setiap pagi, asap dupa mengepul di altar persembahan, memenuhi udara dengan bau yang menyengat. Ritual-ritual aneh dan persembahan yang mewah menjadi pemandangan sehari-hari. Dari kejauhan, Nabi Ilyas alaihissalam, seorang utusan Allah yang wajahnya selalu dipenuhi cahaya keimanan, memandang dengan hati yang berat. Di antara suara riuh penyembahan berhala itu, ia hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan kaumku. Mereka tersesat begitu jauh. Hatiku pedih melihat mereka berpaling darimu. Tunjukkanlah jalanmu, wahai Tuhan yang maha pengasih, dan bimbinglah mereka kembali kepada cahaya tauhid. Suatu hari, Nabi Ilyas turun dari tempat perenungannya di atas bukit dan mendatangi pusat keramaian Bani Israel. Dengan langkah tegas, ia berdiri di tengah-tengah mereka, di bawah sinar matahari yang menyengat. Orang-orang menoleh, heran melihat pria yang datang dengan wajah penuh ketenangan, namun matanya memancarkan ketegasan. Wahai kaumku, seru Nabi Ilyas dengan suara lantang. Suaranya memecah keramaian, membuat semua orang terdiam. Sampai kapan kalian akan menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat? Sampai kapan kalian akan berpaling dari Allah, Tuhan yang menciptakan kalian? Kerumunan itu mulai bergemuruh. Beberapa orang berbisik sementara yang lain mencemooh. Seorang pria tua dari kalangan pemuka kaum berdiri menatap Nabi Ilyas dengan sinis. Ilyas, apa yang kau inginkan dari kami? Tidakkah kau lihat betapa makmurnya negeri ini? Kami berterima kasih kepada Baal, dewa kami yang memberi keberkahan ini. Nabi Ilyas menggelengkan kepala dengan penuh kesedihan. Wahai kaumku, kemakmuran ini bukan datang dari Baal. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang dahulu. Bukankah nenek moyang kita mengajarkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa? Mengapa kalian meninggalkan ajaran itu? Orang-orang mulai gelisah, namun masih ada yang bersikap angkuh. Seorang pemuda dengan suara lantang mengejek Nabi Ilyas. Ilyas, kau hanya membuat kami risau. Baal telah menjawab doa kami selama ini. Jika engkau benar utusan Tuhanmu, buktikanlah kuasanya.
Jika dia benar ada, tunjukkan tanda-tandanya. Suasana menjadi riuh, penuh sorakan dan ejekan. Nabi Ilyas menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mereka satu persatu. Jika itulah yang kalian inginkan, maka aku akan berdoa kepada Allah. Namun ingatlah, tanda-tanda dari Allah adalah peringatan, bukan permainan. Bertobatlah sebelum terlambat, karena murkanya akan datang jika kalian terus-menerus berpaling. Setelah peringatan itu, Nabi Ilyas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara penuh ketundukan dan keyakinan, beliau berkata, "Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu kepada mereka yang lalai. Jika itu satu-satunya cara agar mereka kembali kepadamu, maka tahanlah hujan dari langit-Mu, agar mereka sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan berhenti turun, langit menjadi cerah tetapi mencekam. Matahari bersinar terik, membakar setiap jengkal tanah. Minggu demi minggu berlalu, tanah-tanah subur mulai mengering. Ladang-ladang yang dulu hijau berubah menjadi padang tandus. Sungai-sungai yang mengalir deras kini menjadi retakan-retakan tanah. Hewan-hewan mati kehausan dan kehidupan di negeri itu berubah menjadi kesengsaraan. Namun alih-alih bertobat, kaum Bani Israel justru semakin keras kepala. Mereka mendatangi altar Baal setiap hari, membawa persembahan lebih banyak, berteriak meminta hujan turun. "Baal, dengarlah seruan kami. Kami telah mempersembahkan segalanya untukmu. Berikan kami hujan, selamatkan kami dari penderitaan ini." Namun tak ada jawaban. Patung emas itu tetap diam, tak bergerak, tak bernyawa. Pada suatu siang yang terik, tanah negeri Bani Israel retak dan tandus. Udara kering menusuk hingga ke tulang. Matahari bersinar terik, seakan membakar segala yang ada di bawahnya. Pohon-pohon kehilangan daunnya, sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan bebatuan kering dan debu yang berterbangan. Burung-burung berterbangan rendah mencari tempat berteduh, sementara hewan-hewan ternak mati kehausan. Suara lenguhan hewan yang sekarat menjadi simfoni menyedihkan yang menggema di seluruh penjuru negeri. Keadaan ini bukan tanpa sebab. Nabi Ilyas alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menahan hujan di negeri itu. Ini bukan doa biasa, melainkan sebagai peringatan bagi kaum Bani Israel yang masih saja menyembah Baal, berhala yang mereka percayai sebagai dewa pemberi rezeki dan pelindung. Dengan keras kepala, mereka menolak seruan Nabi Ilyas untuk kembali beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Di tengah pasar yang sepi, hanya terdengar desiran angin membawa debu tebal. Orang-orang duduk lesu di tepi jalan, wajah mereka pucat, mata kosong menatap ke tanah. Mereka adalah kaum yang dulu hidup makmur, tapi kini jatuh dalam penderitaan akibat kekeringan yang berkepanjangan. Nabi Ilyas alaihissalam berjalan perlahan di antara mereka. Jubahnya berdebu, wajahnya penuh keprihatinan. Dengan suara tegas namun penuh kasih sayang, beliau berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kalian sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah? Sudah berapa lama kalian menyeru Baal, namun tidak ada satupun doa kalian yang dikabulkan? Berhala itu hanya patung tak bernyawa. Kembalilah kepada Allah, Tuhan kalian yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Seorang pemimpin kaum, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan sorot mata penuh kebencian, berdiri dan menunjuk Nabi Ilyas. Dengan suara yang lantang ia berteriak, "Ilyas, kau penyebab penderitaan ini. Ini bukan karena Baal tidak berkuasa, tapi karena kau membawa kesialan bagi negeri ini. Jika engkau benar utusan Tuhanmu, maka tunjukkanlah mukjizat, tunjukkan kekuasaan Tuhanmu." Nabi Ilyas alaihissalam memandangnya dengan tenang, tetapi matanya tajam seperti kilatan petir. Beliau menjawab, "Wahai kaumku, jika itu yang kalian inginkan, maka dengarkanlah. Aku akan berdoa kepada Allah agar hujan turun, tetapi hanya jika kalian mau bertaubat dan meninggalkan penyembahan Baal. Apakah kalian bersedia?" Orang-orang saling berpandangan, sebagian tampak ragu, tetapi pemimpin mereka tetap keras kepala. Dengan nada mengejek, pemimpin itu berkata, "Kau bisa berdoa sepuas hatimu Ilyas, tapi kami akan tetap menyembah Baal. Kami akan melakukan persembahan lebih besar agar hujan turun." Mereka kembali ke altar Baal di puncak bukit.
Dupa dibakar, patung emas itu disembah dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Para pemuka agama berhala mulai melakukan ritual mereka. Mereka menari-nari, menyanyikan mantra, dan bahkan mencambuk tubuh mereka sendiri hingga berdarah. Mereka berteriak memanggil nama Baal, berharap patung itu akan menurunkan hujan. Sementara itu, dari kejauhan, Nabi Ilyas alaihissalam menyaksikan pemandangan tersebut dengan hati yang pilu. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bukalah hati mereka yang tertutup oleh kesombongan dan kebodohan." Hari demi hari berlalu, ritual demi ritual dilakukan, namun langit tetap kosong. Tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda hujan, bahkan angin pun terasa semakin panas. Wajah para penyembah Baal mulai tampak putus asa, tapi keangkuhan mereka masih belum luntur. Setelah 3 tahun kekeringan yang menyiksa, beberapa dari kaum itu akhirnya mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka lemah, tubuh mereka kurus kering, dan wajah mereka penuh keputusasaan. "Wahai Ilyas, kami tidak tahan lagi. Ladang-ladang kami mati, anak-anak kami kelaparan. Tolong, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan untuk kami. Kami bersedia mendengarkanmu." Nabi Ilyas alaihissalam memandang mereka dengan belas kasih. Beliau menjawab, "Jika kalian benar-benar bertobat dan bersedia meninggalkan penyembahan berhala, maka aku akan memohon kepada Allah. Tapi ingatlah, hanya kepada Allah kalian boleh berserah diri, bukan kepada patung tak bernyawa itu." Orang-orang itu mengangguk meskipun ada sebagian yang masih ragu. Namun penderitaan telah membuat hati mereka luluh. Nabi Ilyas alaihissalam lalu pergi ke puncak bukit. Di sana, di bawah langit yang terik tanpa awan, beliau bersujud dan berdoa dengan penuh ketulusan. Suaranya menggema di antara angin yang sunyi. "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-Mu telah menyampaikan seruan-Mu, dan kini mereka datang dengan hati yang luluh. Turunkanlah rahmat-Mu, ya Allah. Turunkanlah hujan agar mereka menyadari kebesaran-Mu dan kembali kepadamu." Tiba-tiba angin mulai berhembus. Hembusan itu lembut, membawa kesejukan yang sudah lama hilang. Di ufuk barat, awan hitam mulai berkumpul. Langit yang tadinya biru berubah menjadi kelabu. Orang-orang yang tadinya duduk lesu mulai berdiri. Mereka menatap langit dengan mata terbelalak. Seorang anak kecil menarik lengan ibunya dan berseru, "Ibu, awan, lihat, awan datang." Petir menyambar di kejauhan, disusul dengan suara gemuruh guntur yang menggelegar. Hujan mulai turun, rintik demi rintik, lalu semakin deras. Air hujan membasahi tanah yang kering, memenuhi sungai-sungai yang sudah lama mati. Orang-orang berlari keluar rumah mereka. Mereka menengadahkan tangan, menangis dalam kebahagiaan. "Alhamdulillah, Tuhan Ilyas benar-benar maha kuasa, hujan telah turun," seru salah seorang dari mereka. Nabi Ilyas alaihissalam berdiri di atas bukit, memandang kaumnya dengan mata berkaca-kaca. Beliau berbisik pelan, "Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Pemurah." Malam menyelimuti negeri yang dahulu subur dan penuh kemakmuran. Angin berhembus lirih membawa aroma debu dan tanah kering yang tak berujung. Di balik bayang-bayang bulan sabit, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa. Nabi Ilyas alaihissalam. Jubahnya berkibar tertiup angin malam, sementara langkahnya teguh meskipun dikejar oleh ketakutan. Keadaan di negeri itu telah berubah. Bukan hanya karena hujan yang tak kunjung turun atau tanah yang menjadi tandus, tetapi karena kebencian mendalam yang ditanamkan oleh pemuka kaum yang masih menyembah Baal. Setelah hujan turun atas doa Nabi Ilyas alaihissalam, sebagian kecil kaumnya mulai percaya pada ajaran tauhid. Namun para pemimpin yang keras kepala justru semakin murka. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai penyihir, pembohong, dan penyebab kekeringan yang menimpa mereka selama bertahun-tahun. Di balik kemarahan itu, mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan. Di sebuah ruangan besar yang remang-remang, pemimpin kaum berkumpul. Lilin-lilin besar menerangi wajah mereka yang penuh amarah. Salah seorang dari mereka, seorang pria tua berjubah hitam, berdiri dan berbicara dengan suara yang berat. "Cukup sudah, Ilyas telah menghancurkan negeri kita dengan tipu dayanya. Dia membawa ajaran yang meresahkan dan memecah belah kita. Sudah saatnya kita menangkapnya dan menyingkirkannya untuk selamanya."
Sorakan setuju terdengar dari para pemimpin lainnya. Seorang pemuda dengan wajah licik berkata, "Dia harus mati. Hanya dengan begitu kita bisa mengembalikan kejayaan Baal dan negeri kita." Pemimpin tertua mengangkat tangannya, membuat semua orang terdiam. Dengan suara dingin ia memerintahkan, "Sebarkan mata-mata ke seluruh negeri. Cari Ilyas dan tangkap dia hidup-hidup. Kalau dia melawan, bunuh." Suasana ruangan itu dipenuhi aura mencekam. Rencana jahat pun mulai dijalankan. Malam itu, Nabi Ilyas alaihissalam mendapat kabar bahwa dirinya menjadi buronan. Seorang lelaki tua dari kalangan yang beriman datang tergopoh-gopoh, mengetuk pintu rumahnya. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. "Wahai Ilyas, mereka datang mencarimu. Mereka membawa pedang dan obor. Kau harus pergi dari sini sekarang juga." Nabi Ilyas alaihissalam menatap lelaki itu dengan penuh ketenangan, meskipun hatinya dirundung kesedihan.